saya Wilan Karmila, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan matematika LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Saat ini saya bertugas di SMK PGRI Situraja yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cerita praktik baik atau bisa disebut dengan best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak yang terkait dengan pengalaman dalam mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk situasinya, di sini ada kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, pembelajaran kurang inovatif sehingga pembelajaran yang diterapkan monoton, dan yang kedua, kurangnya penggunaan media yang menunjang pembelajaran supaya lebih kontekstual. Alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, selain berguna untuk situasi pembelajaran, praktik baik ini juga dapat dijadikan referensi bagi guru lain untuk menginovasi pembelajarannya dalam kompetensi yang sama, yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya, untuk peran dan tanggung jawab dalam praktik ini. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik adalah sebagai guru yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dan menyelesaikan masalah-masalah khususnya yang dihadapi dalam pembelajaran serta output yang diperoleh siswa setelah pembelajaran. Melihat kondisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa dalam materi barisan aritmatika pada siswa SMKS PGRI Situraja kelas 10 TKJ 2 dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam memecahkan masalah kontekstual dalam materi deret aritmatika pada siswa SMKS PGRI Situraja kelas 10 TKJ 2. Adapun tantangan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Yang pertama, proses pelaksanaan praktik lapangan ini bertepatan dengan hari libur. Yang kedua, keterbatasan sarana prasarana. Yang ketiga, waktu yang terbatas untuk menyelesaikan keseluruhan sintaks. Yang keempat, guru harus menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kelima, guru harus merancang media pembelajaran dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut, saya berkolaborasi dengan beberapa pihak. Melihat situasi yang terjadi dan beberapa tantangan yang ada, di sini saya mengambil aksi. Yang pertama, berhubung pelaksanaan praktik lapangan ini bertepatan dengan pekan penilaian akhir semester dan hari libur, jadi harus ada koordinasi dengan pimpinan sekolah, orang tua siswa, beserta unsur-unsur yang ikut membantu. Yang kedua, guru melakukan beberapa persiapan teknis, diantaranya meminjam proyektor untuk mendukung media PPT yang disiapkan, menyiapkan speaker aktif untuk mendukung tayangan video YouTube yang ditampilkan, mempersiapkan beberapa kamera dan laptop untuk masuk dalam Zoom, memberi arahan kepada siswa untuk mempersiapkan diri melalui WA Group sebelum pelaksanaan aksi. Untuk yang ketiga, metode yang digunakan yaitu student center, tanya jawab, penugasan, dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yaitu menggunakan model PBL. Selain itu, saya juga menggunakan media pembelajaran yang menarik berupa PPT, video, dan games. Kemudian, guru atau saya harus bertindak sebagai fasilitator yang harus kreatif memilih model pembelajaran yang inovatif. Adapun strategi pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan pendekatan scaffolding, metode tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Model pembelajaran yang dipakai yaitu model pembelajaran based learning modal lurid. Untuk prosesnya sendiri adalah saya menggunakan model problem based learning dengan sintak-sintak yang ada pada PBL itu sendiri. Yang pertama ada fase orientasi siswa pada masalah, yang kedua ada fase mengorganisasi siswa, yang ketiga fase membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok, yang keempat fase mengembangkan dan menyajikan hasil, fase kelima menganalisa dan mengevaluasi.
Untuk sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, yang pertama RPP, yang kedua media belajar yang menarik menggunakan aplikasi Canva dan Games World Wall, yang ketiga LKPD kontekstual, yang keempat bahan ajar, yang kelima rubrik penilaian, dan yang keenam adalah alat dan bahan yang mendukung terlaksananya strategi ini, seperti proyektor, speaker aktif, tayangan YouTube, handphone, laptop, dan lain-lain. Untuk menunjang keberhasilan dalam tujuan yang ingin dicapai, di sini saya memberikan angket motivasi belajar siswa dengan berbantuan LKPD kontekstual, sehingga proses pengerjaan LKPD menjadi lebih menarik dan akan lebih memudahkan siswa untuk menjawab. Ya, terakhir kita sampai kepada refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang telah dilakukan? Dampak dari pembelajaran yang telah saya laksanakan itu pada hari Senin 12 Desember 2022, tepatnya itu pada aksi 1 dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, yaitu PPT menggunakan aplikasi Canva Template dan Games World Wall. Pendekatan scaffolding dan model pembelajaran problem-based learning adalah siswa mulai bersemangat mengikuti pembelajaran dan hasilnya sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terbukti dari hasil angket motivasi siswa yang menyatakan rata-rata motivasi siswa kelas 10 TKJ 2 baik. Dan ini sampel hasil pengisian angket motivasi belajar siswa. Untuk keseluruhan, ini pengisian angket motivasi belajar siswa ini dalam kategori baik, karena sebagian besar untuk pernyataan favorable siswa menjawab sangat setuju atau setuju, dan untuk pernyataan unfavorable siswa banyak menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Sehingga motivasi belajar siswa di kelas 10 TKJ 2 SMKS PGRI Situraja cenderung baik. Sedangkan dampak dari pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Januari 2023, tepatnya ini pada aksi 2, dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, PPT Canva Template dan LKPD kontekstual, pendekatan scaffolding dan model pembelajaran problem-based learning adalah siswa mengalami peningkatan nilai kognitif dari tahun ajaran sebelumnya dan hasilnya sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terbukti meningkatnya nilai rata-rata kelas mencapai 85,72 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai terendah siswa adalah 79. Dan ini hasilnya untuk nilai kognitif pada tahun 2021-2022 siswa dengan nilai rata-rata kelas itu hanya 68,44. Artinya itu tidak mencapai KKM. Sedangkan pada tahun 2022-2023 ini rata-rata kelasnya menjadi meningkat menjadi 85,72. Artinya di sini ada peningkatan terhadap hasil belajar yang diterapkan, yaitu menggunakan model pembelajaran based learning dengan berbantuan LKPD kontekstual. Selain itu, refleksi pembelajaran yang dilakukan siswa melalui lembar survei siswa dalam bentuk PDF Escape bisa disimpulkan bahwa 90% siswa menjawab respon positif terhadap penggunaan model pembelajaran problem-based learning. Hal itu karena siswa menjadi lebih termotivasi karena adanya Games World Wall. Kemudian tayangan PPT menjadi lebih menarik dengan penggunaan Canva. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah kontekstual siswa juga meningkat karena PBL ini ada fase orientasi masalah dan penyampaiannya menggunakan tayangan YouTube sehingga menjadi lebih menarik. Dan ini hasil penilaian sikap atau afektifnya. Kesimpulan ini didapat dari lembar survei siswa, kemudian lembar observasi guru, kemudian LKPD, kemudian angket motivasi belajar siswa. Setelah kurang lebih selama 3 bulan, saya mengikuti program profesi pendidikan guru di Universitas Sriwijaya Palembang. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, wawasan baru, juga pengalaman baru. Tak kalah penting juga, di sini saya mendapatkan keluarga baru
yaitu kelas 001 Matematika. Semoga dengan PPG ini kita menjadi guru yang profesional. Terima kasih kepada LPTK Universitas Sriwijaya Palembang karena telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dalam bidang pendidikan. Semoga kita menjadi guru yang profesional. Salam PPG Indonesia. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.